Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Spesial dan memperingati Hari Pancasila pada tanggal 1 Juni. Saya Cira kita dan saya Diana Rizali. Kami akan menemani teman-teman dalam perbincangan yang akan mengulas sejarah lahirnya Pancasila, tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusannya, serta nilai-nilai yang dapat kita pelajari sebagai generasi muda. Melalui podcast ini, kami berharap dapat menambah wawasan dan menumbuhkan semangat untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, telah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi pengetahuan dan pandangannya mengenai Hari Lahir Pancasila. Hai Ibu. Sebelum memulai podcast, kita izinkan dulu, kita persilakan dulu Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anak-anak bangsa semuanya. Pada siang hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan materi mengenai lahirnya Pancasila. Dan perkenalkan, nama Ibu Eliza Asma Putri, biasanya dipanggil dengan Ibu Fitri. Ibu mengampu pada mata pelajaran sejarah dan sekarang akan mengajar di kelas 11. Terima kasih Bu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, baiklah kita mulai perbincangan kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita mulai diskusi. Pertama-tama Ibu, bolehkah Ibu ceritakan bagaimana awal mula lahirnya Pancasila sampai bisa menjadi dasar negara? Baiklah, Ibu ceritakan sedikit mengenai sejarah lahirnya Pancasila yang sekarang kita kenal sebagai dasar negara Indonesia. Jadi sebelum kita mengenal yang namanya Pancasila yang kita kenal sebagai dasar negara yang sekarang, terlebih dahulu dia mempunyai sejarah yang panjang. Itu diawali oleh kekalahan Jepang. Ketika itu Jepang mulai kalah dalam perang Pasifik dan perang Asia Tenggara Raya. Kemudian Jepang mulai merasa khawatir tentang posisinya di Indonesia. Nah, makanya dia mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui pembentukan BPUPKI atau kita kenal dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang di dalam bahasa Jepang kita sebut dengan nama Dokurushi Bindi Kosakai. Nah, ini dijanjikan oleh Perdana Menteri Koiso melalui janjinya pada 17 September 1944. Namun, dalam realisasinya nanti, di Koiso ini tidak bisa melaksanakan janjinya, kemudian ditunaikan oleh Sumatsushi Harada yang direalisasikan dalam bentuk pembentukan BPUPKI yang pada tanggal 1 Maret 1945. Setelah itu, BPUPKI akan melakukan sidang-sidang terhadap 3 kali sidangnya. Sidang pertama dimulai tanggal 29 Mei 1945, kedua tanggal 31 Mei tahun 1945, terakhir tanggal 1 Juni 1945. Jadi dalam 3 hari ini ada 3 orang tokoh yang menyampaikan ide-idenya mengenai rumusan dasar negara. Yang pertama, di hari pertama itu ada Dr. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan mengenai rumusan negara itu ada 5 dasar yang berkaitan dengan kebangsaan. Sedangkan di hari kedua itu disampaikan oleh Dr. Supomo. Dia juga menyampaikan 5 rumusan. Dan 5 rumusan itu mengenai konsep dasar negara. Nah, yang terakhir di hari terakhir 1 Juni yang menyampaikan ide tersebut adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan dan menyempurnakan dari 2 tokoh yang sebelumnya. Nah, setelah itu, setelah sidang UPKI selesai dilaksanakan, semua ide-ide tersebut belum bisa dijadikan sebagai dasar negara. Dan makanya setelah itu dimintalah kepada tokoh-tokoh lain untuk berkumpul untuk merumuskan mengenai dasar negara yang telah disampaikan oleh kita tokoh tadi. Maka dibentuklah yang namanya Panitia 9. Nanti Panitia 9 nanti yang menyusun semuanya yang menghasilkan nanti kita sebut dengan Piagam Jakarta. Dari Piagam Jakarta lah nanti baru kita kenal dengan nama dasar negara kita itu Pancasila. Nah, itulah sejarah lahirnya dasar negara kita sebut dengan Pancasila. Ketemu ya, bagaimana perannya Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya dalam proses pembentukan Pancasila.
seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, bahwasanya di dalam perumusan dasar negara ada 3 tokoh yang berjasa dalam hal tersebut. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Muhammad Komo, yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Nah, sedangkan Insinyur Soekarno adalah orang yang pertama sekali memperkenalkan Pancasila di dalam sidang BPUPKI. Dia menyampaikan tanpa ada teks, jadi dia berbicara di depan tanpa menggunakan teks dan menggunakan kata-kata Pancasila. Jadi bisa kita lihat bahwasanya di sini peran tokoh ini yang pertama itu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu tokohnya seperti perintis. Dia yang membuka jalan awal mulanya, dia memperkenalkan rumusan dasar negara. Nah kemudian yang kedua yaitu Dr. Supomo. Dia berperan sebagai orang yang sudah yang disampaikan oleh Muhammad Yamin tadi, kemudian diracik kembali oleh Supomo, berarti dia sama dengan pembaharuannya. Nah sedangkan yang pelengkapnya nanti adalah Insinyur Soekarno, yang melengkapi dari kedua tokoh yang sebelumnya. Nah, sedangkan tokoh-tokoh lain selain yang 3 ini kita kenal dalam panitia 9. Dalam panitia 9 berarti ada 9 orang tokoh juga tergabung di dalamnya, seperti ada Ahmad Ramis, Haji Abdul Salim, Adi Purwoyoso, Wahid Hasim, ya kan? Kemudian ada lagi Harun Zakir. Nah, semua tokoh itu juga punya perannya masing-masing. Kalau seandainya tokoh-tokoh yang tergabung dalam panitia 9 ini tidak ada, maka pelengkap atau kesempurnaan dari Pancasila ini mungkin tidak akan berhasil untuk diteruskan. Jadi peran masing-masing tokoh itu punya peran penting yang dalam penyusunan dan penyusunan dasar negara kita Pancasila. Apa saja perbedaan pendapat yang terjadi antara pendiri bangsa mengenakan Pancasila yang bagaimana mereka menjelaskan? Di dalam penyusunan dasar negara kita atau Pancasila itu muncul perbedaan-perbedaan yang cukup tajam. Yang pertama itu adalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang pertama itu terjadi antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam, di mana kelompok nasionalis ini menginginkan negara kita adalah negara yang bisa menyatukan semua agama, suku, dan golongan yang ada di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang heterogen. Nah, yang sedangkan di sisi lain, yaitu golongan Islam ini menginginkan negara Indonesia adalah negara menegakkan standar hukum Islam. Nah, kemudian setelah itu dilakukan perbedaan pendapat itu antara kelompok yang Islam dengan kelompok nasionalis. Islam yang dipimpin oleh Wahid Hasim, Haji Abdul Salim, sedangkan anti golongan nasionalis dipimpin oleh Insinyur Soekarno dengan Muhammad Yamin. Kemudian satu sisi lain ada lagi perbedaan pendapat mengenai konsep negara. Konsep negara ini Muhammad Yamin menginginkan konsep negara berdasarkan kepada negara demokrasi yang berdasarkan kepada musyawarah atau mufakat. Nah, di sisi lain, sedangkan yang satu laginya golongan yang agama menginginkan negara Islam, negara itu adalah negara Islam. Nah, jadi perbedaan pendapat antara dua golongan atau dua kelompok tadi yang tidak diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat. Nah, perbedaan tersebut diselesaikan, disempurnakan hasilnya nanti oleh panitia 9. Jadi dalam menyusun dasar negara muncul perbedaan pendapat. Cuman beda pendapat itu bisa diselesaikan melalui musyawarah. Mengapa tanggal 1 Juli itu diperingati sebagai Hari Pancasila dan apa maknanya bagi bangsa Indonesia? Baik. Karena tadi seperti itu dijelaskan tadi, kenapa tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila? Karena sesuai yang Ibu sampaikan di awal tadi, bahwasannya pada tanggal 1 Juni 1945 ini, yang memberikan ide mengenai dasar negara itu adalah Insinyur Soekarno. Dari yang sudah ide tadi, mulai dari Muhammad Yamin, Supomo, kepada Insinyur Soekarno, dia diambil itu adalah filmnya Insinyur Soekarno. Karena dianggap merupakan sejenisnya dari sebelumnya, sehingga dijadikanlah hari di mana Insinyur Soekarno menyampaikan idenya mengenai dasar negara dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun di sisi lain, tentu hal tersebut bukan secara tiba-tiba dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila.
tapi berdasarkan kepada keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Nah, di situ lahirlah mulai dinyatakan bahwasanya tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, kemudian tadi pertanyaan berikutnya, apa maknanya bagi kehidupan bangsa? Jadi hari lahirnya Pancasila kita berasa di Indonesia bukan sebuah hari yang kita tunggu-tunggu sebagai hari liburnya nasional, ya bukan seperti itu. Tapi adalah hari di mana kita bisa menengok lagi ke belakang bahwasanya bangsa kita ini dibangun oleh perbedaan tokoh-tokoh yang mengalahkan ego mereka masing-masing demi terbentuknya negara Indonesia. Seperti ada perbedaan pendapat, kan adanya perbedaan mengenai pendapatnya ini mengenai dasar negara. Nah, mereka mampu mengalahkan ego mereka demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kemudian lagi nilai-nilai yang dapat kita ambil itu bahwasanya adalah adanya nilai persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana perbedaan pendapat tadi bisa disatukan dalam satu kesatuan pikiran, yang mana kan setiap orang itu, setiap manusia punya pikirannya masing-masing. Setiap golongan tadi punya pendapatnya masing-masing, tapi dengan perbedaan tersebut bisa menyatukan persatuan sehingga melahirkan konsep negara yang disebut dengan Pancasila. Kemudian juga Pancasila bisa juga kita ambil nilainya seperti nilai gotong royong dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai maknanya kita bisa menengok lagi bahwasanya apa sih sebenarnya hasil yang Pancasila dicetuskan oleh para tokoh-tokoh itu, bukan sekedar hanya sebagai hari libur yang kita nantikan sebagai libur nasional. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya dari sisi sejarahnya gitu, apa makna penting Piagam Jakarta dalam proses penyempurnaan demokrasi Pancasila sampai menjadi bangsa negara? Baik, makna penting atau apa arti penting dari Piagam Jakarta dan Bangsa Negara yang sudah kenal di muka ini, seperti yang kita ketahui, sebelum kita mengenal Bangsa Negara yang Pancasila, terlebih dahulu dirumuskan oleh Panitia 9 yang kita sebut dengan Piagam Jakarta, yang kita sebut juga dengan Jakarta Charter. Di dalam Piagam Jakarta juga memuat 5 sila. Cuman bedanya di sini terdapat dalam sila pertama. Kalau di sekarang kita lihat isi Pancasila itu sila pertamanya kan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam Panitia 9 itu mereka merumuskan bahwasanya adanya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itulah yang menjadi debat perdebatan pendapat tadi. Jadi kalau kita tengok di sini, mereka menghasilkan Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu berfungsi sebagai penyambung atau jembatan yang menjembatani antara tiga tokoh tadi dengan melahirkan data negara yang disebut dengan Pancasila. Nah, itulah fungsinya dari Panitia 9, dia bisa menyempurnakan bahasanya, menyempurnakan istilah-istilahnya, sehingga menjadi sebuah data negara. Jadi dengan kata lain, Piagam Jakarta ini menjadi jembatan penyempurnaan dari data negara Indonesia. Nah, kemudian maknanya sebagai menjadi persatuan bangsa, menyatukan perbedaan pendapat tadi, menyatukan ego dengan melahirkan data negara, dan kemudian juga lagi dasar negara yang kita diciptakan di tanggal 1 Jam kita dirumuskan Panitia 9 tadi kan yang di data negara nih, di Pancasila. Nah, namun nanti ketika dilakukannya sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus kan belum disahkan dia menjadi dasar negara kan. Nah, baru disahkannya di dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI pertama. Dalam persidangan tersebut muncullah permintaan dari daerah yang berasal dari timur Indonesia. Mereka menginginkan supaya sila pertama tadi dihapus karena tak sesuai dengan mereka yang berada di timur. Makanya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berarti perbedaan tadi disatukan, adanya tercipta sebuah integritas atau kesatuan bangsa supaya tidak terjadi perpecahan atau konflik. Nah, kemudian yang kedua, Piagam Jakarta dihasilkan oleh Panitia 9 ini nanti akan menjadi rumusan dasar dari Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang biasanya kita bacakan dari setiap pagi Senin itu kan pembukaan undang-undang kan. Di dalam pembukaan undang-undang itu juga tersirat isi dari Piagam Jakarta atau isi dari Pancasila. Mungkin itu yang menjadi makna bagi pentingnya bagi negara Indonesia.
prinsip yuk. Pelajaran apa dari sejarah lahirnya Pancasila yang masih penting untuk diterapkan oleh generasi muda? Pelajaran penting dari Pancasila dan generasi sekarang atau generasi berikutnya. Yang pertama itu adalah kita lihat dari sila yang pertama. Kalau di sila pertama kita harus saling adanya toleransi dalam beragama, bahwasanya kita mengakui bahwasanya masing-masing negara mempunyai sila yang berbeda. Jadi kita harus memberikan kesempatan bagi mereka yang bukan agama kita mesti untuk melakukan ibadahnya atau ritual agamanya. Nah kemudian juga melalui pengalaman sila kedua kemanusiaan yang dalam beradat bisa kita lihat dari pengalaman yang kita lihat di sini sekolah, karena kita melakukan sebuah nilai-nilai itu semuanya kita lakukan dalam bentuk yang sederhana dulu di lingkungan kita atau dari diri kita sendiri dulu, baru ke lingkungan yang besar atau kehidupan yang besar seperti ke kehidupan negara atau bangsa dan bernegara. Nah kalau kemanusiaan beradat ini kita lihat kalau generasi muda sekarang kita lihat konteksnya dalam konteks sekolah atau lingkungan sekolah, itu kan kemanusiaan beradat itu kan berarti kita memanusiakan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya masing-masing. Nah sedangkan di zaman sekarang ini marak terjadinya pembulian dan perundungan di sekolah-sekolah yang berujung kepada adanya bunuh diri kah atau ada investasi kah, berarti kan dampaknya besar. Nah kalau kita mengamalkan sila yang kedua ini, mungkin perundungan dan kemudian tidak akan terjadi kalau kita memahami konsep apa itu kemanusiaan yang beradab itu. Jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan, ada kelemahan, ada kelebihannya. Jadi jangan jadikan kelemahan tersebut menjadi suatu cacian atau hinaan atau candaan yang bisa menyakiti hidup orang lain. Tapi kita harus saling menghargai perbedaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah kemudian lagi yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia berarti kita menciptakan persatuan untuk kenyamanan atau ketetapan beberapa negara. Kalau kita lihat di zaman sekarang, anak-anak muda sekarang, mereka bukan menciptakan tapi merusak yang persatuan bangsa. Kita lihat contohnya, dalam kehidupan sekolah ini ada pelajar yang saling tawuran kah, atau ada mungkin pemuda yang saling berkonflik kan dengan tetangga yang dengan kampung yang lain. Berarti kan di situ belum tertanam namanya persatuan dan kesatuan. Bukan menciptakan persatuan tapi malah membuat sebuah pemicu konflik atau perpecahan dalam masyarakat. Yang keempat, musyawarah. Negara kita adalah negara demokrasi yang menganut yang namanya paham musyawarah atau mufakat. Segala sesuatu kalau kita tidak menemukan titik terangnya, kita gunakan kata sila yang keempat ini. Nah kemudian juga dalam sila keempat ini kita contohkan dalam sederhana saja dalam lingkungan kita di sekolah, mungkin dalam kelas kita sering terjadinya diskusi antar siswa antar diri dengan siswa. Nah ketika diskusi itu berlangsung, mungkin saat itu akan terjadi namanya perbedaan dalam memberikan pendapat. Saat memberikan pendapat, kita juga harus bisa menilai ketika orang berpendapat bagaimana caranya kita menghargai, dan ketika pendapat kita tidak diterima orang lain, bagaimana kita menerima dan menyikapinya. Nah mungkin di sekolah juga bisa kita kesukaan dengan sekolah lain seperti pemilihan ketua OSIS, wakil ketua OSIS yang biasanya kita lakukan melalui demokrasi. Berarti di sana juga ada nilai-nilai musyawarah. Nah kemudian lagi musyawarah ini seperti dalam pepatah Minang mengatakan bahwasanya boleh kato boleh aja dek ngulu boleh kato dek mufakat. Berarti antara dasar negara tidak mencerminkan kepada ada disediakan Minangkabau. Berarti segala sesuatu yang tidak bisa dicerminkan caranya bisa kita selesaikan dengan musyawarah. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti seluruh rakyat Indonesia harus merasakan yang namanya keadilan. Adil ini bukan memberi sama berat atau sama banyak, tapi memberi sesuai dengan takarannya. Nah, sedangkan zaman sekarang ini bisa kita tengok bahwa saya masih jauh dari kata-kata keadilan. Keadilan dalam berbangsa, dalam bermasyarakat, atau dalam kehidupan sekolah. Jadi, pesan ibu kepada generasi muda, cobalah kembali melihat apa itu nilai Pancasila, bukan hanya nilai kita bacakan pada setiap hari saja, tapi dia punya makna yang tersirat di dalam masing-masing sila tersebut. Terima kasih kepada Ibu Eva Santri atas ilmu, wawasan, dan inspirasinya yang telah diberikan kepada kami pada pesan. Dari perbincangan hari ini yang kita bahas, kita belajar bahwa Pancasila lahir dari proses perjuangan, pemikiran, serta semangat dari pendiri bangsa kita. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu memahami sebuah
serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga podcast ini dapat membawa wawasan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air serta semangat untuk menjaga persatuan Indonesia. Saya Jiran Hera Nurtida Dan saya Jihan Diana Ibrahim. pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya dan selamat Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.